Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kontribusi Pendidikan Terhadap Kesuksesan Ekonomi, Hubungan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi, Tantangan Dunia Pendidikan Indonesia pada saat ini, dan implikasi realitas pendidikan Indonesia terhadap pasar tenaga kerja. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Rahmadani, Rusdiansah, Ahmad Rishad, Siti Jahara Yundiafi, Mary Mahrianti, dan saya sendiri Muhammad Fadlianur. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan pendidikan, yaitu Bapak Dr. Sohaimi SPD MPD, yang telah berkenan mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami. Ya, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari makalah kami ini. Ya, yang pertama, peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi. Pendidikan tidak terlepas dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Al-Humami 2004 menyatakan pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, juga memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, melainkan dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ya. Pendidikan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan ekonomi. Pendidikan yang maju akan menghasilkan ekonomi yang kuat dan masyarakat yang sejahtera. Konsep pembangunan dalam bidang sosial ekonomi sangat beragam tergantung teks penggunaannya. Ahli-ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah investment in human capital. Scott 1961. Dalam teori human capital, itu didasari oleh pertimbangan bahwa cara yang paling efisien dalam melakukan pembangunan adalah yaitu terletak pada peningkatan kemampuan masyarakatnya. Masyarakatnya dididik untuk mempunyai berbagai macam kemampuan serta keterampilan. Ya. Ini adalah bagian mengenai teori human capital, yaitu pertumbuhan dan pembangunan itu disyaratkan ada dua, yaitu teknologi yang tinggi dan juga sumber daya manusia. Ya. Sumber daya manusia ini digunakan untuk memanfaatkan teknologi tinggi tersebut, yaitu untuk mengoperasikan teknologi tersebut sehingga terciptalah suatu pertumbuhan dan pembangunan nasional yang dicita-citakan. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Romer tahun 1991 dalam Tobing 1997 menyatakan bahwa modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan adalah salah satu cara di mana individu meningkatkan modal manusianya. Nah, jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, modal manusia memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan positif dengan produktivitas pertumbuhan ekonomi. Secara implisit, pendidikan menyumbang pada penggalian pengetahuan. Ini sebetulnya tidak hanya diperoleh dari pendidikan, tetapi juga lewat penelitian dan pengembangan ide-ide. Karena pada hakikatnya, pengetahuan yang sama sekali tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia tentu akan mubazir. Jadi, pendidikan itu merupakan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang
untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Risyad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paradigma pembangunan. Paradigma pembangunan yang merujuk kepada knowledge based economy ada 3, yaitu yang pertama, kemajuan ekonomi bertumpu pada dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya ada sebuah perusahaan yang mencari seorang karyawan, yang mana karyawan tersebut disyaratkan lulusan S1 dan mempunyai bakat di bidang IT. Kenapa mereka mensyaratkan hal tersebut? Karena pihak perusahaan yakin dengan 2 hal tersebut karyawan dapat memberikan inovasi yang lebih terhadap lembaga atau perusahaan. Yang kedua yaitu hubungan kausalitas antara pendidikan dan kemajuan ekonomi menjadi kuat dan solid. Contohnya, semakin tinggi pendidikan maka akan semakin bagus pula ekonominya. Kenapa demikian? Karena orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi cenderung mempunyai inovasi yang tinggi dan skill yang banyak. Yang mana dengan 2 hal tersebut ketika mereka mendaftar atau melamar di sebuah pekerjaan, maka kemungkinan diterimanya juga tinggi. Sedangkan sebaliknya, yang pendidikannya kurang, maka inovasinya cenderung kurang dan skillnya juga cenderung sedikit. Dan nantinya kemungkinan diterimanya di sebuah pekerjaan juga minim gitu. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pendidikan adalah penggerak utama ekonomi yang mendorong transformasi struktural jangka panjang. Contohnya simpel saja seperti pada tukang cukur. Nah, dulu tukang cukur cuman tahu potongan SKJ, semi gundul, ya yang klasik-klasik lah. Nah, sedangkan sekarang kan banyak potongan-potongan yang trendy, yang bagus lah sekarang. Nah, jadi tukang cukur yang dulu itu untuk bertahan di zaman sekarang, beliau harus belajar lagi mengenai potongan-potongan di zaman sekarang agar ekonomi beliau pada zaman sekarang itu semakin membagus gitu. Karena kan nanti kalau potongannya seperti zaman dulu, ya jarang orang yang ada mau potong di beliau gitu. Itu saja dari saya. Pergi ke gunung mencari air bersih, pas di tengah hutan tercebur ke kali. Ulun ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Dani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadani. Saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu mengenai tantangan dunia pendidikan di Indonesia. Tantangan dunia pendidikan di Indonesia ada 6 indikator. Yang pertama, kualitas pendidikan. Yang kedua, kualitas kurikulum. Yang ketiga, kualitas guru. Yang keempat, relevansi pendidikan. Yang kelima, elitisme. Dan yang keenam, pemerataan pendidikan. Kualitas pendidikan menurut laporan PISA Program for International Student Assessment tahun 2015, program yang mengurutkan kualitas sistem pendidikan di 72 negara, Indonesia menduduki peringkat ke-62. Kemudian kualitas kurikulum. Kurikulum pendidikan di Indonesia juga menjadi masalah yang harus diperbaiki. Pasalnya, kurikulum di Indonesia hampir setiap tahun mengalami perombakan dan belum adanya standar kurikulum yang digunakan. Yang ketiga, kualitas guru ada 2 aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek distribusi. Yang keempat, relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Dan yang kelima, elitisme. Elitisme adalah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah yang menguntungkan kelompok minoritas yang justru mampu ditinjau secara ekonomi atau disebut kaum elit. Keenam, pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan mempunyai konsep, yaitu pendidikan untuk semua. Makna bahwa semua warga negara mempunyai hak yang memperoleh pendidikan yang baik, juga mempunyai kewajiban untuk membangun pendidikan nasional yang bermutu. Ini sesuai dengan
Undang-Undang 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tentang penyebab meningkatnya pengangguran tenaga terdidik. Tingginya tingkat pengangguran di kalangan angkatan kerja terdidik dapat berdampak serius pada berbagai dimensi kehidupan, seperti dimensi ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Contoh pada dimensi ekonomi, investasi pendidikan adalah biaya yang tidak sedikit, apalagi pada tingkat pendidikan menengah ke atas. Apabila angkatan kerja ini tidak didayagunakan sesuai dengan kapasitasnya, maka terjadi inefisiensi atau pemborosan pada biaya, waktu, dana, maupun energi. Kemudian, apa saja penyebab meningkatnya pengangguran tenaga terdidik? Pertama, ketidakcocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Artinya, sisi penawaran tenaga kerja tidak sesuai dengan sisi permintaan tenaga kerja. Kedua, semakin terdidik seseorang, semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman. Golongan ini menilai tinggi pekerjaan yang stabil daripada pekerjaan yang beresiko tinggi, sehingga lebih suka berada pada perusahaan yang besar daripada membuka usaha sendiri. Dengan demikian, angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur daripada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ketiga, terbatasnya daya serap tenaga kerja sektor formal, sehingga terjadi pendayagunaan tenaga kerja terdidik yang tidak optimal. Yang terakhir, belum efisiennya fungsi pasar tenaga kerja. Di samping faktor kesulitan memperoleh lapangan kerja, arus informasi tenaga kerja yang tidak sempurna dan tidak lancar menyebabkan banyak angkatan kerja bekerja di luar bidangnya. Sekian, terima kasih. Untuk itu, kami dari kelompok 4 dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, pendidikan bukan hanya meneteskan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. 2. Pengembangan kewirausahaan dengan sungguh-sungguh akan berdampak ganda, yakni dapat menjadi salah satu solusi dalam masalah mismatch dan juga mempersiapkan dan membangun mentalitas dan watak generasi penerus sehingga mampu menjawab tantangan masanya.